Gue banyak banget dapat pertanyaan dari kalian. Kok kalau gue punya uang 3 juta, punya uang 5 juta, punya uang 10 juta, itu bagusnya investasi di mana sih sebenarnya? Banyak banget pertanyaan dari kalian tuh anak-anak yang biasa mungkin masih SMA, baru lulus atau bahkan baru kuliah. Di sini daripada gue ngasih tahu kalian ya 2 juta taruh sini, 3 juta taruh sini, ya pecah-pecah sini, reksadana, saham, kripto dan lain-lain. Mendingan gue langsung kasih tahu aja. Kesalahan terbesar investasi gue waktu awal gue ibaratnya masih meraba-raba investasi ya di umur 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru kenal gue tuh udah bisnis udah lama, investasi udah lama dari umur 15 tahun. Jadi kurang lebih udah 7-8 tahun sekarang di dunia capital market. Nah dari sana gue banyak banget belajar dan di sini gue mau sharing kesalahan gue yang menurut gue itu paling fatal. Dan gue harap kalau gue bisa balik waktu ya. Andai gue udah tahu hal-hal ini di usia 18 tahun. Jadi buat kalian yang baru lulus SMA, baru masuk kuliah, ini menurut gue video yang kalian harus tonton. Menurut gue lebih gampang untuk kalian belajar kalau gue ngasih tahu kesalahan gue. Supaya kalian bisa belajar dari kesalahan gue, kalian skip stepnya buat gak usah ngelakuin kesalahan yang sama. Kesalahan paling fatal yang gue rasa gue lakuin waktu umur 18 adalah jadi orang yang super duper pelit. Ya, maksudnya apa? Gue waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang uang. Gue nggak tahu uang itu benar-benar di-print dari angin. Gue nggak ngerti siapa yang ngontrol uang. Uang itu kayak gimana sih cara kerjanya? Karena gue diajarin dari dulu bahwa uang itu susah didapat. Ya. Dan awal-awal gue kerja, awal-awal gue mulai usaha, gue kerja macam-macam. Dari jadi agen properti pernah, jadi wedding organizer pernah. Macam-macam semua udah gue pernah ngerjain untuk dapat duit. Dan gue ngerasa waktu itu dapat duit itu sangat amat susah ya. Jadi gue pernah punya agensi juga, udah punya usaha, punya banyak beberapa karyawan ya, baru lulus SMA. Gue udah ngerasain banyak hal, ngimpor barang dari China ya, gue coba ngimpor minyak rambut, gue coba ngimpor barang-barang aneh seperti sedotan ya. Jadi cari market yang laku di Cina, gue coba replikain di Indonesia. Macam-macam udah gue lakuin. Tapi alhasil dari semua gue dapat uang itu, gue jadi orang yang sangat pelit. Jadi gue banyak baca buku ya. Gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Tapi gue akan kasih tahu kenapa ini adalah mindset yang justru salah. Dulu gue mikirnya ya, konsep yang selalu diajarkan adalah invest di misalnya index fund ya. Kalian mau financial advisor di Indo, mau financial advisor di luar negeri, pasti sarannya sama. Kita berinvestasi dengan saham yang fundamental baik, kita berinvestasi di reksadana indeks atau index fund kalau di Amerika, biasa disuruh belinya S&P 500. Kita dibilang kalau kalian nabung kayak gitu rutin ya, kita nggak pergi beli kopi Starbucks, kita bikin kopi sendiri ya. Kita bikin kopi sendiri cuma 4.000 modalnya, kalau ke Starbucks itu 40.000. Mungkin nanti di umur 40, 50, 60 tahun kita akan menjadi kaya ya, mungkin punya uang 10-11 M lah. Itu adalah konsep yang tertanam di otak gua ya. Gua mau jadi kaya, gua mau punya dana pensiun ya 4% rule, 25 kali dari pengeluaran